Nama saya Ataya Naurah Azakira. Umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SDN 008 Sungai Beduk. Saya akan bercerita tentang dengan semangat kemerdekaan Indonesia bebas corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ataya Naurah Azakira. Saya bersekolah di SDN 008 Sungai Beduk dan saat ini duduk di kelas 4. Pada lomba bercerita yang diselenggarakan RRI, saya akan membawakan judul dengan semangat kemerdekaan Indonesia bebas corona. Saya akan mulai bercerita tentang perasaan, pengalaman, dan harapan saya mengenai wabah corona atau biasanya disebut COVID-19. Tersebutlah kisah wabah corona melanda dunia. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa manusia melayang begitu saja dalam sesaat. Boom! Dahsyat, mengerikan, mayat berserakan di mana-mana. Sedang berjalan, tumbang. Sedang berlari, tersungkur. Sedang berdiri pun roboh. Ya Allah, musibah apa ini? Televisi, surat kabar, media sosial, semua beritanya corona, COVID. Apaan sih? Gak tahu ya. Yuk, disimak ya. Inilah kisahku. Di suatu hari yang cerah, seorang gadis kecil sedang bermain bersama kakaknya. Kak, aku bosan banget nih. Gimana kalau 17 Agustusan nanti kita jalan-jalan? Jangan dek, kita harus di rumah aja. Saat ini kita gak boleh kemana-mana. Lagi corona. Apa sih corona itu? Dikit-dikit corona. Sebel deh. Adek, nggak boleh gitu. Corona itu sebuah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dan virus ini dapat menular. Emangnya kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Boleh, kalau kita ada kepentingan. Tapi kalau tidak penting, sebaiknya jangan. Karena kita bisa ikut tertular virusnya dan bisa menulari orang lain jika kita yang terkena. Lalu, apa gejalanya, Kak? Demam, sesak napas, batuk, flu, sakit tenggorokan, dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi, untuk menghindarinya, lebih baik di rumah aja. Keluar rumah jika ada kepentingan. Pakai masker, jaga jarak, hindari berkumpul, dan rajin cuci tangan pakai sabun. Oh, gitu ya, Kak? Satu lagi, makan makanan bergizi. Betul tidak? Betul. Nah, teman-teman, begitulah kisahku. Akhirnya, aku mengerti mengapa kita semua tidak dibolehkan masuk sekolah dan belajarnya hanya dari rumah. Walau sedih, bosan, tapi kita harus semangat ya. Mari kita tanamkan semangat kemerdekaan
COVID-19 tentunya tidak mengurangi kreativitas anak muda dan tentunya anak-anak yang ada di Kota Batam. Nah, di samping saya pemenang atau juga juara satu lomba bercerita selama COVID-19 yang akan mewakili Kota Batam di tingkat nasional dalam lomba cerita anak selama COVID-19. Saya apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Dan sampingnya ada Ibu Ataya. Namanya Ibu siapa, Bu? Ibu Tati. Ibu, saya pengen ke Ibu dulu ya, penasaran. Tadi sudah mendengar cerita dari Ataya ini, aduh luar biasa ya, terkait dengan COVID-19. Ibu Ataya sebenarnya kalau di rumah seperti apa, Bu? Saya kalau di rumah memang anaknya dia rajin Rajin belajar. bercerita? Dia udah ada berapa kali mengikuti lomba ceramah, selalu juara 1, juara 2, favorit juga. Pertama kali dia ikut lomba itu lomba Wajah Batam, DAI tahun 2019. Itu mendapat juara 1, juara umum 1, dan juara favorit 2. Kemudian dia sering ikut lomba juga, dapat juara 2, juara 3, juara 1. Di Panwil Session tahun yang lalu juga banyak pialanya sekarang di rumahnya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, Bu, ini dari Ataya sendiri atau Ibu ini yang ayo ikut lomba, atau ini materi-materi untuk ikut lomba, seperti apa, Bu? Sebenarnya semangat untuk belajar, untuk pintar itu dari dianya juga. Saya hanya memberikan support aja kepada dia. Kemudian dia pun anaknya memang rajin, di rumah juga dia suka menggambar dan melukis. Sering dia senangnya itu dari YouTuber mana deh, Batamnya deh. Bukan Pramuji Channel ya? Belum tahu itu YouTuber Batam. Dia suka di situ kan, tentang cara menggambar, cara mewarnai, diikuti terus sama dia. Baik, dan juga tentunya support dari Ibu juga ya, Bu ya, di rumah ya. Kakaknya juga. Baik, Ibu ini kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 di SD 008 Beduk ya. Baik, Ibu, ini kemarin seperti apa bisa ikut lomba bercerita di yang diadakan di RRI? Nah, ini sebenarnya kemarin itu dikasih tahu sama gurunya waktu tanggal 6 Agustus, cuman karena infonya mungkin kurang nyampe ya. Kami sebenarnya telat juga itu. Pas udah dibuat materinya, udah dibuat, cuman kami belum tahu caranya apa gitu kan. Terus kami tanya lewat email itu. Pas sekitar hari Jumatnya, pas Senin baru dibalas, pas tanggal 18 Agustus. Tapi kata Pak Santoso masih bisa, langsung buatnya keburu-buru aja buat recordnya itu. Alhamdulillah semalam tanya dapat juara satu. Dengan waktu yang mepet namun hasilnya juga memuaskan ya. Baik, ini tadi Ataya bisa ini deh, apa tadi tema yang dibawakan bercerita? Dengan semangat kemerdekaan Indonesia bebas corona. Baik, artinya tahu nggak apa sebenarnya maksud dari tema itu kalau Ataya? Supaya semua kawan-kawan Ataya tuh bisa patuhi pemerintah, nasihat pemerintah, dan duduk di rumah aja dan guyuran gitu kan, main-main. Salah satunya tadi memakai masker ya. Baik, Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang di luar yang bisa diambil dari sosok Ataya? Baik, terima kasih. Kalau untuk anak-anak sekalian ya, memang kalau kita namanya ini lagi masa COVID, Corona, jadi kita memang belajarnya itu di rumah membosankan, bukan cuma anak-anak sekalian ya, kayak Ataya juga bosen banget kalau di rumah itu. Kadang dia sering ngeluh, dia itu suka berkelahi di rumah itu sama kucingnya itu. Dia belajar, dia lagi ngelukis, kucingnya datang langsung diserbunya gitu kan. Tapi dia suka main-main gitu. Tapi pokoknya lakukan hal-hal yang positif. Jangan hanya kita bermain terus, tapi kita bisa mendapatkan hiburan dengan cara kita menonton televisi, membaca buku, dan melakukan hal-hal yang seru yang bisa menyenangkan, berkumpul dengan keluarga, bisa sharing. Jadi mungkin waktu di rumah itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama mungkin kalau yang beragama Islam, diperbanyak mengajinya, hafalan Al-Qur'annya insya Allah. Seperti Ataya ya, bukannya kita menyombongkan diri, Ataya selalu juara umum dan juara 1 di sekolah. Insya Allah bisa mencontoh dan anak-anak lain bisa mungkin lebih berprestasi lagi daripada yang sudah didapatkan oleh Ataya.
Baik, di tengah musibah itu juga bisa menjadi hikmah karena Iya. bisa menjadi cerita dan ceritanya bisa dituangkan di sini seperti itu ya. Baik, Ibu terima kasih ya Bu ya. Ataya juga terima kasih, sukses selalu.